Malam itu, warna langit yang pekat kulihat melalui jendela yang sedikit kubuka, membawa kehangan setelah hujan yang deras mengguyur Jakarta. Aku, Dina, sedang duduk di ruang keluarga kami, dengan secangkir kopi hangat mengepul di tanganku. Keheningan terasa begitu megah di dalam rumah ini, sebuah karya arsitektur modern di kawasan elit yang lebih terasa seperti museum daripada sebuah rumah. Setiap sudutnya adalah pengingat akan kemewahan yang diwariskan oleh almarhum ayahku, sebuah warisan yang kini kukelola bersama suamiku, Anton. Namun, malam ini, kemewahan itu terasa seperti sangkar emas yang dingin dan kosong. Tanpanya, rumah ini kehilangan jiwanya, atau mungkin jiwa itu memang tidak pernah benar-benar ada. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, angka-angkanya dalam jam itu berpendar dalam senyap malam ini. Lagi-lagi Anton terlambat kembali. Semua ini sudah menjadi sebuah pola yang menyakitkan selama 6 bulan terakhir. Awalnya, aku akan menghubunginya dengan cemas, membayangkan hal-hal buruk terjadi di jalan. Namun, jawaban yang sama selalu kudapatkan, diucapkan dengan nada lelah dan sedikit tidak sabar, rapat mendadak, klien penting dari luar negeri, atau masalah genting di salah satu proyek. Aku selalu mencoba mengerti, mencoba menjadi istri yang suportif. Aku meyakinkan diriku bahwa memimpin Kusuma Corp, perusahaan raksasa warisan ayahku, memang menuntut pengorbanan waktu yang luar biasa. Bagaimanapun, akulah yang memintanya untuk mengambil alih posisi CEO setelah ayah tiada. Aku pikir, dengan begitu aku bisa tetap berada di sisinya sambil memantau dari kursi komisaris. Aku percaya padanya, sepenuhnya. Sebuah kepercayaan yang kini terasa begitu naif. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke 5 tahun yang lalu, saat Anton yang kukenal masih berbeda. Aku ingat kencan pertama kami, di sebuah kedai kopi sederhana, bukan di restoran mewah. Ia memikatku dengan ambisinya, dengan visinya yang cemerlang, dan dengan tatapan matanya yang seolah melihatku sebagai satu-satunya wanita di dunia. Ia membuatku tertawa, ia mendengarkan impian-impianku, dan ia berjanji akan selalu menjagaku. Janji-janji itu kini terasa seperti gema di sebuah ruangan kosong. Suara gerbang otomatis yang berderit pelan menyentakkanku dari lamunan, diikuti deru mesin mobil sport yang familiar. Itu dia. Beberapa saat kemudian, Anton melangkah masuk. Sosoknya yang tegap dan wajahnya yang tampan terlihat lelah, namun ada sesuatu yang lain di matanya, sebuah jarak yang tak dapat kujangkau. Jas mahalnya tersampir di lengan, dasinya sudah dilonggarkan. Tidak ada lagi senyum hangat yang dulu selalu ia siapkan untukku. Tidak ada kecupan di kening yang mampu menghapus semua lelahku. Ia hanya mengangguk singkat ke arahku, seolah aku adalah bagian dari perabotan rumah. Malam, sapanya dengan suara serak. Aku lelah sekali. Mau langsung istirahat. Rasa kecewa menusukku, tajam dan akrab. Aku sudah menunggunya berjam-jam, bahkan meminta asisten rumah tangga untuk memasak sup iga kesukaannya, berharap bisa mencuri sedikit momen kebersamaan dengannya. Tidak makan malam dulu, Mas? Aku sudah siapkan sup iga kesukaanmu, tawarku lembut, mencoba menyembunyikan getar dalam suaraku. Tidak, Din. Aku sudah makan di luar dengan klien, jawabnya sambil terus berjalan menuju tangga, bahkan tanpa menoleh ke arahku. Sebuah jawaban standar yang sudah sering kudengar. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh dengan hati yang terasa nyeri. Kehangatan yang dulu menjadi fondasi pernikahan kami seolah menguap tanpa sisa, digantikan oleh dinding es yang entah sejak kapan ia bangun di antara kami, dinding yang semakin hari semakin tinggi dan tebal. Dengan gerakan yang tampak acuh, Anton meletakkan tas kerja, jas, dan dompet kulitnya di atas meja konsol di dekat tangga. Mungkin karena kelelahannya, atau mungkin karena pikirannya ada di tempat lain, dompet itu tergeletak dalam posisi sedikit terbuka. Aku bangkit, niat awalku adalah merapikannya dan membawakan tasnya ke ruang kerja, sebuah ritual kecil yang kulakukan untuk menunjukkan perhatianku. Namun, saat tanganku hendak meraih dompet itu, mataku menangkap sesuatu yang membuat seluruh duniaku seakan berhenti berputar. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Dari celah dompet yang terbuka itu, menyembul tepi sebuah foto. Bukan fotoku. Warna bajunya yang cerah dan senyumnya yang teramat kukenal membuat jantungku mulai berdebar kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuhku. Dengan tangan gemetar,
Seolah takut akan kebenaran yang akan kuhadapi, aku menarik foto itu keluar. Duniaku runtuh seketika. Hancur berkeping-keping. Itu adalah foto Maya, sahabat terbaikku. Sahabat yang sudah kuanggap seperti saudara kandung. Dalam foto itu, ia tersenyum begitu manis ke arah kamera, dengan latar belakang pantai yang indah dan langit senja yang keemasan. Foto itu dicetak dengan kualitas terbaik, tampak baru, dan tersimpan rapi di slot utama dompet suamiku. Tempat di mana seharusnya fotoku berada, atau setidaknya, tempat yang seharusnya kosong jika ia memang tak suka menyimpan foto. Napasku tercekat. Udara di sekitar terasa menipis, dan ruangan yang luas ini tiba-tiba terasa begitu menyesakkan. Sebegitu pentingkah Maya untuknya? Pertanyaan itu menghantamku seperti godam, meremukkan sisa-sisa kepercayaan yang kumiliki. Aku mencoba mengingat-ingat, memutar kembali setiap kenangan. Seingatku, Anton tidak pernah memiliki satupun fotoku di dompetnya. Ia tidak pernah memintanya, apalagi menyimpannya. Dulu, saat awal pernikahan, aku pernah iseng menyelipkan fotoku yang berukuran paspor, namun seminggu kemudian aku menemukannya terselip di laci meja kerjanya. Dompetku terlalu tebal, sayang, begitu alasannya waktu itu, diucapkan dengan senyum manis yang membuatku langsung memaafkannya. Alasan yang kini terasa seperti sebuah kebohongan besar yang paling kejam. Aku berdiri mematung, foto Maya tergenggam erat di tanganku yang dingin. Kertas foto itu terasa tajam di kulitku. Pikiranku berkecamuk. Mengapa? Mengapa harus Maya? Teman yang selalu ada untukku, teman yang menjadi pendamping pengantinku di hari pernikahanku, teman yang tahu semua rahasiaku, semua kerapuhanku. Dengan langkah gontai dan berat, seolah kakiku terbuat dari timah, aku menaiki tangga menuju kamar kami. Suara detak jantungku sendiri terdengar begitu keras di telingaku. Anton sedang di kamar mandi, suara pancuran air terdengar samar. Aku duduk di tepi ranjang, foto itu kuletakkan di atas nakas, tepat di sisinya, menghadap ke atas. Aku menunggu, dengan sejuta pertanyaan dan badai emosi. Amarah, sakit hati, kebingungan, yang siap meledak. Ketika Anton keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, ia tampak terkejut melihatku duduk di sana dengan tatapan tajam. Matanya kemudian tertuju pada foto di atas nakas. Sepersekian detik, hanya sekejap, aku melihat kepanikan murni di matanya. Namun, ia adalah seorang aktor yang ulung. Kepanikan itu lenyap secepat kilat, digantikan oleh topeng wajah yang datar dan dingin. "Kenapa kamu lancang membuka dompetku?" tanyanya dingin, nadanya menuduh, seolah akulah yang bersalah di sini. "Dompetmu terbuka." Dan aku melihat ini, jawabku, suaraku bergetar menahan tangis yang mendesak keluar. Aku menunjuk foto itu. "Bisa jelaskan, Mas? Kenapa ada foto Maya di dompetmu, sementara fotoku satu pun tidak pernah kamu simpan?" Ia menatapku, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin, menusuk, dan penuh penghinaan. Seolah pertanyaanku adalah sesuatu yang paling bodoh dan tidak pantas untuk ditanyakan. "Kamu tidak perlu tahu," jawabnya singkat, sambil mengambil foto itu dengan kasar dan memasukkannya kembali ke dalam dompet. "Itu bukan urusanmu." "Bukan urusanku." Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Suaraku naik satu oktav. "Aku istrimu, Anton. Dan dia sahabatku. Tentu saja ini urusanku." "Sudah kubilang, bukan urusanmu," bentaknya, suaranya meninggi, memecah keheningan malam. "Jangan ikut campur urusanku. Urus saja dirimu sendiri." Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping. Pria yang hidup dari hartaku, pria yang menumpang hidup padaku dan keluargaku, pria yang kuangkat derajatnya dari seorang manajer biasa menjadi seorang CEO terhormat, berani berkata seperti itu padaku. Ia bahkan tidak mencoba membela diri, tidak mencoba mencari alasan, tidak mencoba berbohong untuk menenangkanku. Ia hanya menegaskan bahwa aku tidak punya hak untuk tahu. Bahwa dunianya, hatinya, adalah wilayah terlarang bagiku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku berbaring di sisi ranjang yang terasa begitu luas dan dingin, memunggungi pria yang kini terasa seperti orang asing. Sementara ia tidur pulas seolah tak terjadi apa-apa, napasnya teratur dan dalam. Air mataku mengalir tanpa henti, membasahi bantal dalam diam.
Di balik keheningan malam, aku tahu surga kecil yang kubangun dengan cinta dan kepercayaan telah retak, dan keretakan itu begitu besar hingga tak mungkin bisa diperbaiki lagi. Dan dari celah keretakan itu, aku mulai melihat kebenaran yang mengerikan. Ini bukan sekadar foto. Ini adalah puncak dari gunung es pengkhianatan yang tersembunyi di bawah permukaan pernikahan kami. Dan aku, entah bagaimana, harus menyelam ke dasar untuk melihat wujud aslinya, betapapun mengerikannya itu. Fajar menyingsing dengan warna kelabu yang muram, sama seperti suasana hatiku. Anton sudah berangkat ke kantor pagi-pagi sekali, bahkan sebelum aku sempat membuka mata. Ia sengaja menghindariku, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga dan sejuta pertanyaan yang menyiksaku. Jawaban dinginnya semalam terus terngiang di benakku, bukan urusanmu. Kata-kata itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga menjadi kunci yang membuka sebuah pintu gelap di benakku, pintu menuju kecurigaan yang selama ini kutekan dalam-dalam, yang selalu kubantah dengan dalih, berpikir positif. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari tahu kebenarannya, sedalam dan sepahit apapun itu. Aku mulai dari awal, mencoba merangkai kembali kepingan-kepingan puzzle dari masa lalu yang kini tampak begitu berbeda. Pikiranku melayang kembali ke hari pertunangan kami, 6 tahun yang lalu. Pesta itu diadakan di taman belakang rumah orang tuaku yang luas, di bawah kerlipan lampu-lampu gantung yang indah. Aku begitu bahagia saat itu, mengenakan gaun sutra berwarna pastel yang dirancang khusus, dengan Anton yang tampan di sisiku. Dan tentu saja, Maya juga ada di sana, sebagai sahabat terdekatku, pendampingku. Sebuah ingatan yang dulu tampak biasa saja, kini muncul kembali dengan makna yang berbeda, dengan detail yang lebih tajam. Aku ingat satu momen, saat aku sedang berbincang dengan beberapa kerabat, aku melihat Anton dan Maya berdiri agak jauh di dekat kolam renang yang memantulkan cahaya lampu. Mereka tidak sedang bicara, hanya saling menatap. Saat itu, aku pikir itu hanyalah tatapan biasa antara calon suami dan sahabat baik istrinya. Tapi sekarang, jika kuingat lagi, tatapan itu terlalu dalam, terlalu lama, seolah ada percakapan tanpa suara yang terjadi di antara mereka. Ada seberkas percikan aneh, sebuah intensitas yang tak bisa kujelaskan. Saat Maya menyadari aku melihatnya, ia langsung tersenyum canggung dan menghampiriku, sementara Anton cepat-cepat mengalihkan pandangannya, meraih segelas minuman dari pelayan yang lewat. Calon suamimu tampan sekali, Din. Kamu beruntung, bisik Maya saat itu, sambil merangkul bahuku. Pujian yang kini terdengar seperti belati berkarat yang ditancapkan ke punggungku. Mungkinkah semuanya dimulai sejak saat itu? Apakah mereka jatuh cinta di hari pertunanganku? Pikiran itu begitu absurd, begitu menyakitkan, hingga aku merasa mual. Apakah selama ini, di belakang punggungku, di balik senyum dan pelukan mereka menjalin hubungan terlarang? Aku bangkit dari tempat tidur dengan sebuah energi baru yang lahir dari amarah. Aku berjalan lurus menuju ruang kerja Anton di lantai bawah. Aku tidak pernah memasuki ruangan ini tanpa izinnya. Baginya, ini adalah wilayah sakralnya. Tapi hari ini, semua aturan itu tidak berlaku lagi. Aku mulai memeriksa laci-laci mejanya yang terbuat dari kayu jati solid, tumpukan dokumen, apa saja yang bisa memberiku petunjuk. Di laci paling bawah, terkunci. Biasanya aku akan menyerah, tapi tidak hari ini. Dengan sedikit usaha menggunakan penjepit kertas dan gunting kecil dari meja, aku berhasil membukanya setelah beberapa menit yang menegangkan. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu kecil berukir. Hatiku berdebar kencang saat membukanya. Di dalamnya, ada beberapa benda yang tampak seperti harta karun pribadi, sebuah gelang perak sederhana yang jelas bukan milikku, beberapa tiket bioskop lama untuk film-film romantis yang tidak pernah kami tonton bersama, dan yang paling menghancurkan, setumpuk surat yang diikat dengan pita merah yang sudah sedikit pudar. Tanganku gemetar hebat saat membuka salah satu surat itu. Tulisan tangan itu milik Maya, tulisan indah bersambung yang sangat kukenal. Antonku tersayang. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu sejak hari itu. Tatapanmu, senyummu, semuanya terpatri di hatiku. Aku tahu ini salah. Aku tahu dia sahabatku, orang yang paling mempercayaiku. Tapi hatiku tidak bisa berbohong. Aku mencintaimu. Setiap kali aku bersama Dina dan ia membicarakanmu dengan mata berbinar, hatiku terasa seperti diremas.
Aku merasa bersalah, tapi aku juga tidak bisa menahan perasaan ini. Maafkan aku? Surat itu tidak bertanggal, tapi isinya sudah cukup menjelaskan segalanya. Aku membuka surat-surat lainnya. Semuanya berisi curahan cinta dan rasa bersalah yang palsu, menceritakan pertemuan-pertemuan rahasia mereka. Mereka berselingkuh. Jauh sebelum kami menikah. Anton bertunangan denganku, tapi hatinya milik sahabatku. Lalu mengapa ia tetap menikahiku? Mengapa ia tega menyakitiku dan menjadikanku bagian dari sandiwara ini? Jawabannya datang dengan cepat, menghantamku dengan kenyataan yang brutal dan dingin. Harta. Ayahku adalah seorang konglomerat, dan aku adalah putri tunggalnya, pewaris tunggal dari kerajaan bisnisnya. Anton, meskipun pintar dan ambisius, berasal dari keluarga sederhana. Menikah denganku adalah jalan pintas menuju kehidupan yang tidak pernah bisa ia bayangkan. Ia tidak berani memutuskanku karena ia takut kehilangan semua kemewahan dan kekuasaan yang bisa kudatangkan. Ia memilih untuk menjebakku dalam pernikahan palsu ini, menikahiku demi hartaku, sementara hatinya ia berikan pada Maya. Ia ingin memiliki keduanya, kekayaanku dan cinta sahabatku. Rasa sakit yang kurasakan berubah menjadi amarah yang membara. Aku merasa begitu bodoh, begitu naif. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam kebohongan yang mereka ciptakan dengan begitu rapi. Setiap perhatian Anton, setiap kata manisnya, setiap senyum ramah dan pelukan hangat Maya, semuanya palsu. Semuanya adalah bagian dari sandiwara besar mereka, dan aku adalah penonton sekaligus korban utamanya. Tapi ingatan dan surat tua saja tidak cukup. Ini adalah bukti dari masa lalu. Aku butuh bukti nyata, bukti tentang apa yang terjadi sekarang. Aku butuh tahu sejauh mana pengkhianatan mereka telah berjalan saat ini. Aku mengambil ponselku dan menghubungi nomor yang sudah lama kusimpan, nomor seorang investigator swasta yang pernah direkomendasikan oleh pengacara ayahku untuk urusan bisnis yang rumit. Namanya Pak Tirtayasa, seorang pria parubaya yang terkenal dengan profesionalisme dan kerahasiaannya. Selamat pagi, Pak Tirta. Ini saya, Dina, putri almarhum Pak Kusuma. Sapaku dengan suara yang kuusahakan setenang mungkin, meskipun tanganku masih gemetar. Pagi, Bu Dina. Tentu saja saya ingat. Suatu kehormatan mendengar suara ibu lagi. Ada yang bisa saya bantu? Jawabnya dengan nada hormat. Saya butuh bantuan Anda untuk menyelidiki seseorang. Suami saya, Anton Pratama, dan sahabat saya, Maya Sari. Ucapku, nama Maya terasa pahit dan asing di lidahku. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Tentang foto di dompet, tentang perubahan sikap Anton, tentang surat-surat yang baru saja kutemukan, tentang kecurigaanku. Pak Tirta mendengarkan dengan sabar tanpa menyela, sesekali hanya terdengar gumaman, dan, saya mengerti. Saya mengerti, Bu. Ini situasi yang sangat sulit, katanya setelah aku selesai bicara. Jangan khawatir, serahkan pada saya. Berikan saya waktu beberapa hari. Tim saya akan bekerja secepat dan sehati-hati mungkin. Saya akan memberikan laporan lengkap beserta bukti-bukti foto, video, dan jika perlu, data finansial. Kami akan ungkap semuanya. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lega, seolah sebagian bebanku terangkat. Namun, di sisi lain, aku juga sangat takut. Aku sedang membuka kotak Pandora, dan aku tidak tahu monster apa yang akan keluar darinya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Benang merah pengkhianatan itu sudah mulai terlihat, dan aku bertekad untuk menariknya sampai ke ujung, sampai semua kebusukan mereka terungkap. Mulai saat ini, aku bukan lagi Dina yang naif dan lemah yang mudah dibohongi. Aku adalah Putri Kusuma, dan aku akan melindungi apa yang menjadi milikku, termasuk harga diriku. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas neraka yang dingin dan sunyi. Aku harus menjalani rutinitas seperti biasa, sebuah tugas yang terasa mustahil. Aku harus berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan Anton, yang juga bersikap seolah pertengkaran kami malam itu tidak pernah terjadi. Ia kembali bersikap normal, versi normalnya yang baru, dingin, singkat, dan menjaga jarak. Setiap pagi, aku masih menyiapkan kemejanya, meskipun tanganku terasa kaku. Setiap malam,
Aku masih menunggunya pulang, meskipun hatiku sudah mati rasa. Sementara itu, aku harus menghadapi bagian tersulit dari sandiwara ini, berinteraksi dengan Maya. Seolah takdir sedang mempermainkanku, 2 hari setelah aku menyewa Pak Tirta, Maya menelepon. Suara cerianya terdengar dari seberang sana, membuat perutku mual. Din, kamu di mana? Aku di dekat rumahmu nih, habis ketemu klien. Mampir ya? Kangen banget. Suaranya terdengar begitu ceria dan tulus, sebuah pertunjukan akting yang pantas diganjar piala Oscar. Aku ingin berteriak, memakinya, dan menutup telepon. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menolak tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku harus memainkan peranku. Oh, iya, Mei. Aku di rumah kok. Sini aja, jawabku, mencoba memasang nada seramah mungkin, meskipun rasanya seperti menelan pecahan kaca. Setengah jam kemudian, mobilnya yang kukenali, sebuah sedan mewah berwarna putih yang terlihat baru, sudah terparkir di halaman rumahku. Maya melangkah masuk dengan senyum lebar, membawa sekotak kue kesukaanku dari toko kue favorit kami. Ia memelukku erat, pelukan yang dulu terasa hangat dan menenangkan, kini terasa seperti lilitan ular berbisa yang dingin dan mematikan. Aku harus menahan diri untuk tidak mendorongnya menjauh. Ya ampun, Din, kamu kelihatan pucat. Kurang tidur, ya? Anton sibuk banget ya di kantor, tanyanya dengan nada penuh perhatian, matanya yang besar menatapku dengan sorot khawatir yang begitu palsu hingga membuatku ingin tertawa. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan mentalku untuk tersenyum. Iya, begitulah, Mei. Proyek baru sedang banyak. Kamu sendiri bagaimana? Kelihatan bahagia sekali, balasku, sengaja menekankan kata bahagia. Ia tertawa kecil, mengibaskan rambutnya yang tergerai indah. Ah, biasa saja. Mungkin karena kerjaan lancar. Kami duduk di ruang tamu, dan ia mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, tentang hal-hal sepele lainnya. Ia adalah aktris yang hebat. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kebohongan atau rasa bersalah di wajahnya. Ia masih Maya yang kukenal, yang perhatian, yang selalu tahu cara membuatku tertawa. Tapi sekarang, aku bisa melihat topengnya dengan sangat jelas. Di balik senyum manis dan tatapan pedulinya, aku bisa merasakan kegelapan dan kebusukan yang ia sembunyikan. Setiap kali ia menyebut nama Anton, ia melakukannya dengan cara yang sangat natural, seolah ia benar-benar peduli padaku dan pernikahanku. Titip salam buat Anton ya, Din, bilang jangan terlalu diforsir kerjanya, atau, Anton itu beruntung banget punya kamu, Din. Kamu sabar sekali. Kalau aku jadi kamu, mungkin sudah ngomel-ngomel terus. Kata-kata itu, yang dulu kuanggap sebagai bentuk perhatian seorang sahabat, kini terdengar seperti ejekan yang paling kejam. Ia sedang memberiku nasihat tentang cara merawat pria yang ia rebut dariku, pria yang tidur dengannya di belakangku. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum, menyuguhkan teh untuknya, sementara di dalam hati aku berteriak. Aku ingin sekali melemparkan kotak berisi surat-surat cinta mereka ke wajahnya. Aku ingin menunjukkan foto di dompet Anton dan menuntut penjelasan. Tapi aku menahannya. Amarah tanpa bukti yang kuat hanya akan membuatku terlihat seperti istri gila yang cemburuan. Aku harus menunggu. Aku harus membiarkannya terus memainkan perannya, hingga nanti aku sendiri yang akan merobek topengnya di saat yang paling tepat, di panggung yang paling besar. 3 hari kemudian, yang terasa seperti seabad, Pak Tirta menghubungiku. Bu Dina, saya punya laporan awal. Bisa kita bertemu? Kami bertemu di sebuah kafe yang sepi di sudut sebuah hotel. Pak Tirta menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada setumpuk foto dan beberapa lembar laporan. Foto pertama menunjukkan Anton dan Maya sedang makan siang di sebuah restoran fine dining. Mereka duduk sangat dekat, tertawa bersama, dan Anton menyuapi Maya sepotong tiramisu. Foto berikutnya membuat jantungku serasa diremas. Mereka bergandengan tangan saat berjalan di sebuah mal mewah, tampak seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Foto ketiga, mereka keluar dari sebuah lobi apartemen mewah di pusat kota, Anton merangkul pinggangnya dengan posesif. Dan yang terakhir, foto yang paling menghancurkan, sebuah foto yang diambil dari jarak jauh di malam hari,
menunjukkan siluet mereka berciuman mesra di dalam mobil Anton sebelum Maya masuk ke lobi apartemen itu. Sakit. Rasa sakitnya begitu fisik, seolah ada pisau tumpul yang menusuk-nusuk dadaku berulang kali. Ini bukan lagi sekadar dugaan, ini adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Laporan tertulisnya lebih mengerikan lagi. Pak Tirta berhasil melacak aliran dana dari salah satu anak perusahaan Kusuma Corp, perusahaan yang kuwariskan dari ayahku. Ada pengeluaran-pengeluaran ganjil dalam jumlah besar atas nama, biaya representasi, dan konsultan proyek, yang disetujui langsung oleh Anton tanpa melalui prosedur yang semestinya. Uang itu, uang perusahaanku, uang warisan ayahku, digunakan untuk membiayai kehidupan mewah Maya. Laporan itu merinci semuanya dengan angka-angka yang dingin dan brutal. Apartemen mewah yang mereka masuki ternyata dibeli atas nama Maya, lunas, 3 tahun yang lalu, dengan dana yang ditarik dari rekening perusahaan. Mobil sedan putih yang ia kendarai tadi juga dibelikan oleh Anton, tercatat sebagai aset perusahaan yang dipinjamkan. Bahkan, Pak Tirta menemukan bukti transfer rutin setiap bulan dari rekening pribadi Anton ke rekening Maya dan ibunya, dengan nominal yang cukup untuk menghidupi sebuah keluarga dengan sangat layak. Anton tidak hanya memberikan hatinya pada Maya. Ia memberikan segalanya. Ia menggunakan uangku, hasil kerja keras ayahku, untuk membangun istana bagi selingkuhannya. Ia membiayai hidup Maya dan keluarganya, sementara aku, istrinya, pemilik sah dari semua kekayaan itu, hanya mendapatkan sisa-sisa waktunya, remah-remah perhatiannya, dan sikap dinginnya. Amarahku sudah mencapai puncaknya. Ini bukan lagi tentang hati yang dikhianati, ini tentang harga diri yang diinjak-injak, tentang warisan keluarga yang dijarah. Maya, dengan topeng manisnya, bukan hanya merebut suamiku. Ia adalah seorang parasit yang hidup dari penderitaanku, seorang penipu ulung yang telah bersekongkol dengan suamiku untuk menggerogoti hidupku dari dalam selama bertahun-tahun. Aku menatap Pak Tirta, mataku berkaca-kaca namun tatapanku tajam dan penuh keputusan. Terus selidiki, Pak. Gali lebih dalam. Cari tahu semua yang mereka lakukan. Setiap detail, sekecil apapun. Saya ingin tahu segalanya. Baik, Bu Dina, jawab Pak Tirta dengan anggukan hormat. Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk antara hancur dan marah yang membeku. Topeng manis Maya kini telah kulihat wujud aslinya yang busuk. Dia dan Anton telah meremehkanku, menganggapku bodoh dan tidak akan pernah tahu. Mereka salah besar. Sandiwara ini akan segera berakhir, dan akulah yang akan menulis babak finalnya, dengan caraku sendiri. Seminggu berlalu dalam ketegangan yang menyiksa. Setiap hari adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang menguras emosi dan kewarasanku. Aku harus tersenyum pada Anton, menyiapkan sarapannya, dan berpura-pura menjadi istri yang patuh, sementara di dalam diriku, badai kebencian dan rencana pembalasan sedang mengamuk. Anton sendiri tampak lebih ceria, meskipun sikapnya padaku tetap dingin. Ia sering bersenandung kecil saat bersiap ke kantor, atau tersenyum menatap ponselnya. Mungkin ia pikir aku tidak memperhatikan. Padahal, aku memperhatikan segalanya, setiap detail kecil yang menjadi bahan bakar bagi amarahku. Aku bahkan sesekali masih membalas pesan WhatsApp dari Maya yang menanyakan kabarku, pesan-pesan singkat yang penuh dengan kepalsuan, yang kubalas dengan kepalsuan yang sama. Pada hari ke-8, telepon yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Pak Tirta memintaku untuk bertemu di tempat yang sama. Kali ini, raut wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Ia tidak banyak bicara, hanya menyerahkan sebuah amplop yang lebih tebal dari sebelumnya. Ini mungkin akan sulit bagi ibu, ucapnya pelan, suaranya penuh simpati. Dengan jantung berdebar kencang, aku membukanya. Isinya bukan foto, melainkan salinan dari beberapa dokumen dan transkrip percakapan WhatsApp yang berhasil timnya dapatkan dari sumber internal. Mataku terpaku pada sebuah undangan digital yang belum disebar, sebuah undangan sederhana namun isinya seperti sambaran petir di siang bolong. Walimatul Ursi dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bermaksud menyelenggarakan syukuran pernikahan putra-putri kami, Anton Pratama Mayasari. Di bawahnya tertera tanggal, waktu, dan lokasi. Mereka akan melangsungkan pernikahan siri minggu depan.
Di sebuah villa mewah di puncak yang ternyata juga baru dibeli oleh Anton atas nama Ibu Maya, lagi-lagi dengan uang perusahaan. Napasku sesak. Jadi, inilah tujuan akhir mereka. Mereka tidak puas hanya dengan berselingkuh secara sembunyi-sembunyi. Mereka ingin meresmikan hubungan mereka, menjadikan Maya sebagai istri kedua Anton, tentu saja tanpa sepengetahuanku. Mereka akan membangun keluarga mereka sendiri, di atas lukaku, dengan menggunakan hartaku. Aku terus membaca. Ada rincian tentang mahar yang akan diberikan Anton. 1 set perhiasan berlian seharga ratusan juta rupiah, dan yang paling membuat darahku mendidih, saham perusahaan atas nama Maya sebesar 5%. Saham perusahaanku. Perusahaan yang dibangun dengan darah dan keringat ayahku. Beraninya dia? Beraninya mereka berdua? Ia akan memberikan sebagian dari warisanku kepada wanita yang telah menghancurkan hidupku. Saat itu juga, sesuatu dalam diriku patah. Rasa sakit dan kesedihan yang selama ini membebaniku menguap, mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat berbahaya. Amarah yang membeku menjadi sebuah resolusi. Air mataku berhenti mengalir. Pikiranku menjadi luar biasa jernih. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan menjadi korban. Mereka telah merencanakan hari bahagia mereka. Baiklah, aku pun akan merencanakan sesuatu untuk hari itu. Sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup mereka. Pak Tirta, kataku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, datar dan tanpa emosi. Saya butuh semua data aset yang dibeli Anton menggunakan uang perusahaan atau uang pribadi atas nama Maya dan keluarganya. Rumah, mobil, apartemen, villa, semuanya. Siapkan semua dokumen kepemilikan asli atas nama perusahaan atau saya. Saya juga butuh daftar lengkap rekening bank Anton, baik pribadi maupun perusahaan, beserta data aksesnya jika memungkinkan. Semuanya sudah saya siapkan, Bu. Saya sudah menduga Ibu akan memerlukannya, jawab Pak Tirta, seolah sudah tahu jalan pikiranku. Ia menyerahkan sebuah mat tebal berisi semua yang kuminta. Aku pulang ke rumah, bukan lagi sebagai istri yang patah hati, melainkan sebagai seorang ratu yang sedang merancang strategi perang untuk merebut kembali kerajaannya. Aku mengunci diri di ruang kerja ayahku, sebuah ruangan yang jarang kumasuki karena penuh kenangan. Tapi hari ini, ruangan ini memberiku kekuatan. Disinilah ayahku membangun kerajaannya, dan disinilah aku akan merebutnya kembali. Aku menelepon 3 orang kepercayaan ayahku, pilar-pilar yang membantunya membangun Kusuma Corp. Pertama, Pak Arman, kepala bagian legal perusahaan, seorang pengacara tua yang sangat loyal dan cerdik. Kedua, Pak Budi, kepala keamanan internal, mantan perwira militer yang tegas dan memiliki jaringan luas. Ketiga, Ibu Ratna, Direktur Keuangan yang sudah mengabdi pada keluarga kami selama puluhan tahun dan mengenal setiap aliran dana di perusahaan. Aku mengatur pertemuan rahasia dengan mereka keesokan harinya di luar kantor. Aku menunjukkan semua bukti yang kukumpulkan, satu persatu. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan, lalu berubah menjadi amarah dan simpati. Mereka adalah orang-orang yang melihatku tumbuh dewasa. Pengkhianatan Anton adalah penghinaan bagi mereka juga, penghinaan terhadap warisan Tuan Kusuma. Apa yang Ibu ingin kami lakukan? Tanya Pak Arman, matanya menatapku dengan sorot prihatin sekaligus siap tempur. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memaparkan rencanaku dengan tenang dan terperinci, tanpa sedikit pun keraguan. Di hari pernikahan siri itu, Pak Budi, saya ingin Anda dan tim Anda mendatangi villa di puncak itu tepat saat ijab kabul akan diucapkan. Bawa surat penyitaan resmi dari Pak Arman. Usir semua orang yang ada di sana, tanpa terkecuali. Biarkan mereka melangsungkan pernikahan di jalanan jika mereka mau. Sita juga mobil yang dipakai Maya dan Anton saat itu juga. Di waktu yang bersamaan, tim Anda yang lain harus mengosongkan rumah yang ditempati keluarga Maya saat ini, sita juga mobilnya. Pak Budi mengangguk tegas, tanpa bertanya. Siap laksanakan, Bu. Ibu Ratna, di hari yang sama, pada jam yang sama, saya ingin Ibu memblokir semua kartu kredit dan ATM Anton, baik yang atas nama pribadi maupun perusahaan. Bekukan semua rekeningnya. Tarik kembali semua fasilitas perusahaan yang ia nikmati, dari mobil dinas hingga asuransi.
Dan yang terpenting, siapkan surat pemberhentian tidak hormat untuknya dari posisi CEO dengan alasan penyelewengan dana perusahaan. Ibu Ratna menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk mantap. Akan saya laksanakan, Bu. Sudah saatnya parasit itu disingkirkan dari perusahaan tuan besar. Pak Arman, siapkan semua dokumen legal untuk pengambil alihan aset dan gugatan cerai. Saya ingin prosesnya berjalan secepat mungkin setelah hari itu. Pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Semua akan siap, Bu Dina. Dia tidak akan bisa menyentuh apapun. Semuanya telah direncanakan. Setiap detail, setiap langkah, setiap kemungkinan. Mereka merencanakan pernikahan di atas lukaku. Aku akan memberikan mereka sebuah pesta kehancuran yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka pikir aku adalah wanita lemah yang akan diam saja menerima takdir. Mereka akan segera tahu bahwa mereka telah membangunkan singa betina yang selama ini tertidur lelap. Langit di atas sana tampak cerah dan biru, seolah alam pun turut bersekongkol dalam sandiwara kebahagiaan palsu mereka. Aku tidak berada di sana. Aku duduk dengan anggun di kursi kebesaran ayahku yang terbuat dari kulit asli, di ruang rapat utama Kusuma Corp yang terletak di lantai 50. Dari sini, pemandangan Cakrawala Jakarta terhampar seperti sebuah maket raksasa. Di hadapanku, sebuah layar besar menampilkan beberapa jendela video, umpan langsung dari kamera tersembunyi yang telah dipasang dengan rapi oleh tim Pak Budi di sekitar villa. Aku akan menjadi penonton di barisan terdepan untuk pertunjukan kehancuran mereka. Pak Arman, Pak Budi, dan Ibu Ratna berdiri di belakangku, seperti para jenderal yang menunggu komando dari ratunya. Di salah satu jendela video, aku bisa melihat Anton. Ia tampak begitu gagah dan bahagia dalam balutan baju koko putih bersih dan peci yang serasi. Ia menyambut beberapa tamu yang datang, yang sepertinya adalah kerabat dekat Maya. Senyumnya begitu lebar, senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan untukku. Ia tampak seperti seorang pangeran di hari penobatannya. Di jendela lain, Maya muncul dari dalam kamar rias. Ia begitu cantik dalam balutan kebaya putih modern yang mewah, bertabur payet, dengan riasan wajah yang sempurna. Ia tertawa, bercanda dengan ibu dan keluarganya yang tampak begitu bangga. Tidak ada sedikit pun raut bersalah di wajahnya. Hanya ada kebahagiaan dan kemenangan. Mereka benar-benar merasa telah menang. Mereka akan mendapatkan segalanya, cinta, status, dan tentu saja, kekayaan. Acara akan dimulai. Mereka semua sudah duduk di ruang tengah villa yang telah dihias dengan bunga-bunga segar berwarna putih dan perak. Seorang penghulu sudah duduk di hadapan Anton, siap untuk memulai prosesi ijab kabul. Jantungku berdebar, bukan karena gugup atau ragu, tapi karena adrenalin yang memuncak. Inilah saatnya. Momen penentuan. Aku menatap pantulan wajah Pak Budi di layar. Sekarang, bisikku, suaraku terdengar dingin dan mantap. Pak Budi langsung memberikan perintah melalui ERPC-nya. Beberapa saat kemudian, di layar utama, aku melihat pemandangan yang paling kutunggu. Beberapa mobil hitam berhenti di depan gerbang villa. Tim keamanan berbadan tegap pimpinan Pak Budi turun dengan seragam safari rapi, diikuti oleh beberapa orang dari tim legal Pak Arman yang membawa map-map tebal, berjalan dengan langkah pasti. Mereka masuk ke dalam villa tanpa perlawanan berarti dari penjaga sewaan. Suasana khidmat di dalam ruangan itu pecah seketika. Anton, yang baru saja akan menjabat tangan penghulu, menoleh dengan kaget. Wajah bahagia mereka berubah menjadi kebingungan, lalu kepanikan. "Maaf mengganggu acara Bapak dan Ibu," ucap Pak Budi dengan suara lantang dan tegas, suaranya terdengar jelas melalui mikrofon tersembunyi. "Kami dari tim aset Kusuma Corp. Kami di sini untuk melaksanakan perintah penyitaan atas properti ini yang terbukti dibeli menggunakan dana perusahaan secara ilegal." Wajah Anton pucat pasi. "Apa-apaan ini? Saya CEO perusahaan ini. Siapa yang memberi kalian perintah?" teriaknya, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang mulai runtuh. Pak Arman melangkah maju dengan tenang. "Perintah langsung dari pemilik sah Kusuma Corp, Ibu Dina Kusuma," jawabnya, sambil menyerahkan surat penyitaan resmi ke tangan Anton. "Mulai saat ini,
Anda dan semua orang yang tidak berkepentingan diminta untuk segera mengosongkan properti ini dalam waktu 30 menit. Kepanikan mulai melanda. Ibu Maya dan kerabatnya mulai berteriak histeris, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di luar, tim lain sudah mulai bekerja. Sebuah mobil derek besar mendekat dan mengaitkan mobil sedan putih milik Maya, mobil pemberian Anton. Mobil sport Anton juga mengalami nasib yang sama. Silakan selesaikan pernikahan kalian di jalan, ujar salah satu anak buah Pak Budi dengan nada datar, sesuai instruksiku. Kami akan mulai mengosongkan isi villa sekarang. Anton tampak syok, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia merogoh ponselnya, mencoba meneleponku, tapi nomornya sudah kublokir. Ia mencoba mengakses rekeningnya melalui mobile banking untuk mungkin menyewa pengacara, tapi sebuah notifikasi merah muncul di layarnya. Akun Anda dibekukan. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam karena amarah dan malu. Ia mencoba membayar penghulu dengan kartu kreditnya, namun mesin EDC menunjukkan, ditolak. Ia tidak punya apa-apa lagi. Aku tersenyum tipis dari singgasanaku di lantai 50. Ini baru permulaan. Di waktu yang bersamaan, di jendela video yang lain, tim yang dipimpin oleh wakil Pak Budi sudah berada di depan rumah keluarga Maya di Jakarta. Dengan prosedur yang sama, mereka mengusir keluarga itu dari rumah yang selama ini mereka tinggali dengan nyaman berkat uangku. Semua barang mereka dikeluarkan dan diletakkan di pinggir jalan, menjadi tontonan para tetangga. Anton, Maya, dan keluarganya kini benar-benar terusir. Mereka berdiri di pinggir jalan di depan Villa Puncak, dengan pakaian pernikahan mereka yang mewah, di tengah tatapan aneh dari orang-orang yang lewat. Pesta pernikahan mereka telah berubah menjadi panggung penghinaan massal. Aku mematikan layar. Pertunjukan sudah selesai. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela raksasa dan menatap pemandangan Jakarta. Aku merasa lega. Beban berat di dadaku selama ini seolah terangkat. Ini bukan balas dendam yang manis. Ini adalah keadilan. Keadilan untuk hatiku yang terluka, untuk kepercayaan yang dihancurkan, dan untuk warisan ayahku yang hampir dijarah. Badai telah selesai mengamuk di hari bahagia mereka, dan kini, langitku mulai terlihat cerah kembali. Tidak butuh waktu lama bagi Anton untuk menemukanku. Malam itu, ia datang ke rumah kami, atau lebih tepatnya, rumahku, seperti banteng terluka yang mengamuk. Wajahnya yang dulu selalu angkuh dan tenang kini dipenuhi amarah, kepanikan, dan rasa malu yang tak terhingga. Ia menerobos masuk, mendorong para penjaga keamanan yang mencoba menghalanginya. Aku sudah menunggunya di ruang keluarga, duduk dengan tenang di sofa beludru zamrud yang sama tempat aku pertama kali menemukan pengkhianatannya. Aku sengaja memilih tempat itu. Aku ingin ia ingat bagaimana semua ini dimulai, di titik mana ia mulai meremehkanku. Di tanganku ada secangkir teh melati, sama seperti malam itu. Din, apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya begitu melihatku. Suaranya menggema di ruangan yang luas dan sunyi itu. Kamu sudah gila? Kamu mempermalukanku di depan semua orang. Di depan keluarga Maya. Aku menatapnya dengan tenang, menyesap teh melati dinginku sejenak sebelum menjawab. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku, Anton. Rumah itu, villa itu, mobil-mobil itu, semua uang yang kamu pakai untuk menghidupi pelakor itu dan keluarganya, semuanya milikku. Milik perusahaan ayahku. Aku CEO perusahaan itu. Aku yang menjalankannya. Aku punya hak, bantahnya, napasnya memburu, matanya memerah. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan sinis di telingaku sendiri. CEO? Maaf, tapi jabatanmu sudah kucabut sejak siang tadi. Surat pemberhentian tidak hormatmu akan segera sampai ke kontrakan barumu, mungkin. Kamu bukan siapa-siapa lagi di Kusuma Corp. Kamu hanyalah seorang pengangguran yang kebetulan pernah menjadi suamiku. Wajahnya memucat seketika. Kesombongannya yang selama ini menjadi topengnya mulai retak, menampakkan keputusasaan dan ketakutan di baliknya. Ia tidak menyangka aku akan bergerak sejauh ini, secepat ini, dan setegak ini. Ia selalu meremehkanku, menganggapku hanya wanita manja yang hidup di balik bayang-bayang nama besar ayahnya yang bisa ia kendalikan. Ia lupa, darah Kusuma yang tegas dan tak kenal ampun juga mengalir di tubuhku.
Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, desisnya, melangkah mendekat. Matanya menyiratkan ancaman fisik. Setelah semua yang kulakukan untuk perusahaan, apa yang kamu lakukan? Potongku tajam, berdiri menghadapinya. Menguras kas perusahaan untuk membiayai selingkuhanmu? Memberikan aset perusahaan kepada wanita yang sudah bersekongkol denganmu untuk menipuku sejak kita belum menikah? Kamu pikir aku bodoh, Anton? Kamu pikir aku tidak akan pernah tahu? Ia terdiam, terkejut karena aku tahu segalanya sampai ke akarnya. Aku tahu segalanya, lanjutku, suaraku kini bergetar karena emosi yang kutahan. Tentang kalian yang jatuh cinta di hari pertunanganku. Tentang rencanamu menikahiku hanya untuk mengincar harta keluargaku sambil tetap mempertahankan dia. Tentang perselingkuhan bertahun-tahun di belakangku. Aku tahu semuanya. Amarahnya kembali meledak, kali ini karena semua rahasianya terbongkar, membuatnya telanjang di hadapanku. Dasar wanita licik, geramnya. Ia mengangkat tangannya, hendak menamparku. Namun, aku sudah siap. Aku tidak selemah yang ia kira. Dengan gerakan cepat yang bahkan mengejutkan diriku sendiri, aku berdiri dan menepis tangannya dengan kasar. Sebelum ia sempat bereaksi, tanganku lebih dulu mendarat di pipinya. Sebuah tamparan keras yang meninggalkan bekas merah. Plak! Suaranya lebih keras dari teriakannya tadi. Anton tertegun, memegangi pipinya, menatapku tidak percaya seolah baru pertama kali melihatku. Jangan pernah berani mengangkat tanganmu padaku lagi, desisku, menatap lurus ke matanya dengan tatapan membunuh. Masa-masa di mana kamu bisa menginjak-injakku sudah berakhir. Aku melangkah ke meja, mengambil map berisi surat gugatan cerai yang sudah disiapkan Pak Arman, dan melemparkannya ke dadanya. Aku mau kita cerai. Secepatnya. Melihat surat itu, melihat tatapanku yang tak goyah, kesombongannya runtuh total. Ia jatuh berlutut di hadapanku, seperti sebuah gedung yang fondasinya dihancurkan. Wajahnya yang marah berubah menjadi wajah seorang pengemis yang menyedihkan. Din, jangan, Din. Aku minta maaf, isaknya, mencoba meraih tanganku, tapi segera ku tepis dengan jijik. Aku salah, aku hilaf. Tolong jangan ceraikan aku. Beri aku kesempatan kedua. Aku mohon. Aku menatapnya dengan dingin. Kesempatan kedua? Setelah kamu merencanakan pernikahan dengan wanita lain menggunakan uangku. Aku bisa batalkan semuanya. Aku akan meninggalkan Maya. Aku bersumpah, janjinya putus asa. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang paling memuakkan yang pernah kudengar, kalimat yang menunjukkan betapa busuknya karakternya. Atau kalau kamu mau, biarkan aku tetap menikahinya secara siri. Kamu tetap menjadi istri pertamaku, Din. Aku janji akan adil. Tolong, jangan ambil semuanya dariku. Aku tertawa, kali ini tawa yang benar-benar lepas. Tawa miris melihat betapa rendahnya martabat pria di hadapanku ini. Adil? Kamu bicara tentang keadilan. Aku berjongkok di hadapannya, menatapnya tajam hingga ia tak berani balas menatap. Dengar baik-baik, Anton. Aku tidak butuh pria pengkhianat. Dan yang lebih penting, aku tidak butuh pria miskin tapi banyak tingkah sepertimu. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu bukan siapa-siapa tanpaku, tanpa uangku. Sekarang, keluar dari rumahku. Aku berdiri dan berbalik, tidak sudi melihat wajahnya lagi. Nikmati saja pernikahan kalian di jalanan. Dan bulan madu kalian mungkin bisa di kolong jembatan. Tambahku sebelum meninggalkannya yang masih berlutut, menangis dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Kesombongannya telah runtuh menjadi debu. Dan aku, akhirnya, bebas. Kini proses perceraian berjalan dengan cepat dan mulus, seperti yang telah direncanakan. Dengan semua bukti pengkhianatan dan penyelewengan dana yang kumiliki, Anton tidak punya posisi tawar sama sekali. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap, jabatan, harta, reputasi, dan juga istri yang selama ini menjadi sumber kekayaannya. Ia dan Maya, bersama keluarganya, benar-benar terusir. Berita yang kudengar dari Pak Budi, mereka sempat menumpang di rumah kerabat yang satu ke yang lain, sebelum akhirnya menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang padat dan panas. Kehidupan mewah yang mereka nikmati dari hasil menipuku lenyap seperti buih sabun yang pecah.
Sementara mereka terpuruk dalam penderitaan yang mereka tabur sendiri, aku justru bangkit dan terlahir kembali. Sehari setelah Anton kuusir, aku datang ke kantor Kusuma Corp, bukan lagi sebagai komisaris yang pasif dan hanya memantau dari jauh, tapi sebagai pemimpin. Aku mengambil alih posisi CEO yang kosong. Awalnya, ada beberapa direksi tua yang meragukanku, memandangku sebelah mata. Mereka mungkin melihatku hanya sebagai anak manja yang beruntung. Tapi aku membuktikan bahwa aku bukan hanya Putri Kusuma, aku adalah penerusnya. Darah dan naluri bisnisnya mengalir deras dalam diriku. Aku bekerja keras, siang dan malam, membenahi kekacauan finansial dan manajerial yang ditinggalkan Anton. Aku memulihkan kepercayaan investor, merestrukturisasi beberapa divisi, dan meluncurkan inovasi-inovasi baru yang lebih berani. Perusahaan yang sempat goyah karena ulahnya, kini di tanganku, justru semakin meroket dan meraih keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku menemukan gairah dan kekuatan dalam diriku yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Aku tegas, cerdas, dan dihormati. Aku bahagia, bukan karena materi, tapi karena aku berhasil berdiri di atas kakiku sendiri dan membuktikan nilaiku kepada dunia, dan yang terpenting, kepada diriku sendiri. Di atas penderitaan mereka, aku menemukan kebahagiaanku. Bukan kebahagiaan karena melihat mereka menderita, melainkan kebahagiaan karena aku telah membebaskan diriku dari racun dan kebohongan dalam hidupku. Aku menjadi versi terbaik dari diriku, versi yang bahkan tidak kukenal sebelumnya. Setahun setelah perceraian, takdir mempertemukanku dengan seseorang yang baru. Namanya Adrian, seorang arsitek brilian yang menjadi mitra kerja perusahaan dalam sebuah proyek pembangunan yang prestisius. Ia berbeda dari Anton dalam segala hal. Adrian tidak pernah terpesona dengan kekayaanku atau nama besar keluargaku. Ia justru terpikat oleh ide-ideku, caraku berdebat dalam rapat, dan ketegasanku dalam mengambil keputusan. Ia melihatku sebagai Dina, bukan sebagai Dina Kusuma. Hubungan kami terjalin perlahan, dibangun di atas fondasi saling menghormati, kekaguman intelektual, dan ketulusan. Ia mencintaiku apa adanya, dengan semua luka dan kekuatan yang kumiliki. Di sisinya, aku belajar untuk percaya lagi pada cinta, cinta yang tulus dan dewasa, bukan cinta yang penuh kepalsuan. Ia adalah fajar yang baru dalam hidupku, membawa kehangatan yang telah lama hilang. Suatu sore, saat aku dan Adrian sedang menikmati kopi di sebuah kafe dengan jendela besar yang menghadap ke jalanan utama, mataku tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan yang membuatku terdiam sejenak. Di seberang jalan, di tengah hiruk-pikuk lalu lintas, seorang pria dengan pakaian kusam dan topi lusuh sedang mendorong gerobak berisi minuman dingin. Wajahnya legam terbakar matahari, tubuhnya terlihat lebih kurus, dan punggungnya sedikit membungkuk karena lelah. Itu Anton. Ia berhenti sejenak di bawah pohon untuk mengelap keringat di dahinya, matanya menatap kosong ke arah gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya, termasuk gedung Kusuma Corp yang menjulang paling tinggi. Tiba-tiba, pandangannya bertemu denganku yang duduk di dalam kafe yang sejuk. Matanya melebar karena terkejut. Ia melihatku, duduk di kafe mewah, tertawa bahagia di samping pria lain yang menatapku dengan penuh cinta. Di matanya, aku bisa melihat segalanya. Keterkejutan, rasa sakit, dan yang paling dalam, penyesalan yang begitu pekat. Penyesalan yang sudah terlambat. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil, dan kini ia harus menanggung akibatnya seumur hidup. Aku hanya menatapnya sejenak, tanpa kebencian, tanpa amarah, hanya dengan perasaan lega yang aneh. Ia hanyalah bagian dari masa laluku, hantu dari kehidupan yang lain. Kemudian, aku memalingkan wajahku dan kembali menatap Adrian, menggenggam tangannya erat. Adrian merasakan perubahanku, ia menatapku dan bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Aku tersenyum, senyum yang benar-benar tulus dari hati. Aku tidak pernah merasa lebih baik. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Anton dan pengkhianatannya hanyalah sebuah bab kelam yang telah kututup rapat dan kubuang kuncinya. Kini, di hadapanku, terbentang masa depan yang cerah, sebuah fajar yang baru, yang kubangun sendiri dari puing-puing kehancuran. Dan aku siap menyambutnya dengan senyuman yang tulus dan hati yang terbuka. Tahun demi tahun telah berlalu sejak badai itu menerpa dan meruntuhkan fondasi hidupku. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, aku membangun sebuah istana yang baru.
Bukan istana yang terbuat dari kemewahan warisan semata, melainkan istana yang dibangun dari ketangguhan, kerja keras, dan cinta yang tulus. Pagi ini, udara Jakarta terasa berbeda. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa di apartemen penthouse kami, menyinari ruang makan tempat tawarnya seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun menggema. "Mama, pesawat, pesawat," seru Banyu, putraku, sambil menunjuk mainan pesawat kayunya yang ia terbangkan di udara. Adrian, suamiku, tersenyum dari seberang meja. Ia menangkap pesawat kayu itu dan membuatnya menukik turun ke arah Banyu, menimbulkan pekik kegembiraan dari putra kami. "Pesawat akan mendarat, Kapten Banyu." "Minta izin mendarat di landasan ayah," kata Adrian, dan Banyu pun tertawa sambil memeluk leher ayahnya. Melihat mereka berdua, hatiku dipenuhi kehangatan yang meluap-luap. Inilah kekayaan sejatiku. Bukan gedung Kusuma Corp yang menjulang tinggi di pusat kota, bukan angka-angka fantastis di laporan keuangan, melainkan momen-momen sederhana seperti ini. Aku, Dina Kusuma, yang dulu pernah merasa menjadi wanita paling malang di dunia, kini adalah wanita yang paling beruntung. Namaku kini lebih sering disebut di majalah bisnis internasional daripada di kolom gosip. Di bawah kepemimpinanku, Kusuma Corp telah melakukan ekspansi besar-besaran ke pasar Asia Tenggara dan Eropa. Aku dikenal sebagai The Iron Phoenix of Jakarta, seorang pemimpin wanita yang bangkit dari keterpurukan pribadi untuk membawa perusahaannya ke puncak kejayaan. Mereka memuji visiku, ketegasanku, dan caraku menyeimbangkan peran sebagai CEO dan seorang ibu. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan terbesarku bukanlah otak bisnisku, melainkan hati yang telah ditempa oleh pengkhianatan dan disembuhkan oleh cinta. Adrian adalah pilar kekuatanku. Ia tidak pernah merasa terintimidasi oleh posisiku. Sebaliknya, ia adalah pendukung terbesarku, kritikus paling jujur, dan tempatku pulang yang paling nyaman. Saat aku lelah setelah seharian penuh rapat dan mengambil keputusan sulit, pelukannya adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa kembali menjadi Dina, tanpa embel-embel Kusuma di belakangnya. "Kamu sudah menaklukkan dunia hari ini, Ratu," bisiknya seringkali, "sekarang biarkan aku yang menjagamu." Namun, di tengah kebahagiaan ini, bayang-bayang masa lalu terkadang masih muncul, bukan sebagai hantu yang menakutkan, tapi sebagai pengingat akan seberapa jauh aku telah melangkah. Di sudut lain kota ini, di sebuah gang sempit dan becek di kawasan padat penduduk, kehidupan terasa sangat berbeda. Di dalam sebuah rumah kontrakan petak yang pengap, aroma keputusasaan terasa lebih pekat daripada aroma masakan yang jarang tercium. Anton terbangun bukan oleh sinar matahari, melainkan oleh suara omelan yang tajam dan tak berkesudahan. "Bangun, pemalas. Kamu pikir uang sewa bisa dibayar dengan tidur?" Suara itu milik Maya. 5 tahun telah merenggut semua sisa kecantikannya. Wajahnya yang dulu berseri kini kuyu, dengan garis-garis kegetiran di sudut mata dan bibirnya. Pakaiannya pun seadanya, daster kusam yang warnanya sudah pudar. Anton bangkit dengan erangan. Tubuhnya terasa sakit semua. Pekerjaannya sebagai kuli panggul di pasar induk menguras tenaganya hingga tetes terakhir. Pria yang dulu selalu tampil necis dalam setelan jas mahal, kini kulitnya legam terbakar matahari, dan di telapak tangannya terdapat kapalan yang tebal dan kasar. "Aku lelah, Mei," keluhnya pelan. "Lelah? Aku juga lelah," balas Maya sinis. "Lelah hidup miskin seperti ini. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu lebih pintar, kalau saja kamu tidak meremehkan Dina, kita tidak akan seperti ini." Ini adalah lagu lama mereka. Setiap hari, setiap saat, mereka saling menyalahkan. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan, yang mereka anggap begitu suci hingga rela mengkhianati persahabatan, ternyata tidak lebih dari ilusi yang rapuh. Cinta itu tidak mampu bertahan dari terpaan kemiskinan dan kenyataan pahit. Tanpa uang dan kemewahan yang menjadi bahan bakarnya, api cinta mereka padam, hanya menyisakan abu penyesalan dan kebencian. "Salahku?" Anton akhirnya melawan. "Kamu juga menikmatinya saat kita hidup mewah, bukan? Kamu yang terus meminta ini dan itu. Kamu yang mendorongku untuk memberikanmu segalanya. Karena kamu berjanji akan membahagiakanku. Tapi lihat sekarang, aku harus bekerja sebagai pelayan di warteg, dicolek-colek oleh sopir truk. Sementara Dina, dia ada di mana-mana.
di TV, di majalah. Dia semakin kaya, semakin cantik. Dia punya segalanya. Semua yang seharusnya menjadi milikku. Pekik Maya, air matanya bercampur dengan amarah. Anton terdiam. Nama Dina adalah sebuah luka yang tak pernah kering baginya. Setiap malam, dalam keheningan, wajah Dina selalu datang menghantuinya. Bukan wajah Dina yang marah saat menamparnya, melainkan wajah Dina yang penuh cinta di awal pernikahan mereka, wajah Dina yang menatapnya penuh harap. Ia telah membuang berlian itu demi sebuah batu kerikil yang kini hanya bisa melukainya. Penyesalan adalah teman tidurnya setiap malam, sebuah selimut dingin yang membekapnya hingga sesak. Ia seringkali membeli koran bekas hanya untuk melihat berita tentang Kusuma Corp, tentang pencapaian Dina, menyiksa dirinya sendiri dengan gambaran kehidupan yang telah ia sia-siakan. Sore itu, takdir mempertemukan mereka dalam sebuah skenario yang ironis. Aku, Adrian, dan Banyu sedang menghadiri sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh yayasan kami untuk anak-anak jalanan. Acara itu diadakan di sebuah taman kota yang ramai. Aku sedang tertawa melihat Banyu yang berlarian mengejar balon, ketika mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang familiar di kerumunan. Ia berdiri di dekat sebuah gerobak siomay, tapi ia bukan pembelinya. Ia mengenakan seragam biru lusuh seorang juru parkir. Itu Anton. Waktu benar-benar tidak berbaik hati padanya. Rambutnya sudah mulai menipis dan memutih di beberapa bagian. Punggungnya sedikit bungkuk. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Saat ia berbalik untuk mengatur sebuah motor, pandangan kami bertemu. Hanya beberapa detik, namun rasanya seperti seabad. Di matanya, aku melihat badai emosi. Keterkejutan, rasa malu yang luar biasa, dan kepedihan yang begitu dalam. Ia seolah melihat hantu dari masa lalunya yang gemilang. Wajahnya pucat pasi, dan ia segera membuang muka, bersembunyi di balik sebuah mobil, seolah berharap bumi akan menelannya saat itu juga. Aku merasakan tangan Adrian menggenggam tanganku. "Sayang, kamu lihat apa?" tanyanya lembut. Ia mengikuti arah pandanganku. Aku menarik napas perlahan. "Tidak apa-apa. Hanya masa lalu," jawabku pelan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada amarah. Yang kurasakan hanyalah perasaan kasihan yang aneh dan sebuah kelegaan yang luar biasa karena ia bukan lagi bagian dari hidupku. Aku melihatnya bukan sebagai monster yang menghancurkanku, tapi hanya sebagai seorang pria malang yang telah membuat pilihan-pilihan yang salah. Adrian merangkul bahuku. "Masa lalu yang membuatmu menjadi dirimu yang sekarang. Aku bangga padamu, Dina." Malamnya, setelah menidurkan Banyu, aku dan Adrian duduk di balkon, menatap kerlip lampu kota. Aku menceritakan pertemuanku dengan Anton. "Apa kamu membencinya?" tanya Adrian. Aku menggeleng. "Dulu, iya. Kebencianku begitu besar hingga aku pikir bisa membakarku hidup-hidup. Tapi sekarang, kebencian itu terasa seperti beban yang tidak perlu. Aku sudah memaafkannya." "Memaafkan?" "Bukan untuknya, jelasku. Tapi untukku. Memaafkan adalah caraku melepaskan sisa-sisa racun dari hatiku. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang telah ia lakukan, tapi menerima bahwa itu telah terjadi dan tidak lagi membiarkannya mengendalikan emosiku. Kebahagiaanku sekarang adalah bukti bahwa aku telah menang. Aku tidak perlu lagi melihatnya menderita untuk merasa adil." Aku bersandar di bahu Adrian, merasakan kedamaian yang sejati. Aku teringat pada ayahku. Aku tahu, di suatu tempat, ia sedang tersenyum bangga. Bukan hanya karena aku berhasil menyelamatkan dan membesarkan perusahaannya, tapi karena aku berhasil menyelamatkan dan membesarkan diriku sendiri. Aku telah menemukan kekuatanku, menemukan harga diriku, dan menemukan cinta yang sejati. Kehidupan yang baru telah lama datang dalam hidupku, dan setiap hari adalah sebuah kanvas baru yang siap kuulaskan dengan warna-warni kebahagiaan. Pengkhianatan di balik senyuman itu kini hanyalah sebuah cerita lama, sebuah pelajaran berharga tentang kerapuhan dan kekuatan hati manusia. Dan aku, Dina Kusuma, telah menyelesaikan ceritaku dengan akhir yang bahagia, yang kutulis sendiri dengan tanganku.